أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضايك مطلوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang menjawab salam mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, yang berisi hutang mudah-mudahan yang menghutangi kada ingat bila ada maaminakan hendak ada bayar. Ulun ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه. صلى الله على سيدنا محمد رسوله المجتبى والنبي المجتبى وعلى آله وعطرته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين وبعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para asatiz, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini. Yang pertama Kiai Haji Rusmadi Darsani LG, Guru Darmawi, Guru Asnawi, Guru Latif, Guru Farman, Guru Husairi, Guru Rafai, Guru Ardiansah, dan Ketua Langgar Darul Khair Ustadz Haji Marjuan. Mohon maaf kalau tidak tersebutkan namanya, bukan mengurangi rasa hormat ulun, karena begitu saja catatannya. Jadi ulun mohon minta maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Fawaidul Muhtarah, orang yang Allah berikan dunia, boleh jadi Allah cinta kepada dirinya atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yuhib man la yuhib, boleh dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang Allah berikan dunia, misal rezekinya dilancarkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, kelihatannya urusannya begitu gampang dan begitu lapang, boleh jadi Allah cintai atau tidak Allah cintai. Tetapi orang yang Allah bukakan hatinya, ringan ingin beribadah kepada Allah, ringan ingin takarub kepada Allah, ringan ingin menuntut ilmu, maka itu sudah dipastikan orang tersebut adalah min alamati hubbillah, tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan datangnya pian di sini dengan niat tulus ikhlas karena Allah, semata-mata ingin menuntut ilmu, mudah-mudahan ini semua tanda kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum ulun lanjut, ulun hendak batakun dulu. Ulun diberi waktu sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bujur-bujur sampai jam berapa?
Kalau jam 12 pian yang puas, ulun yang lemas. Dan ketahuan bin menyuruh jam 12 nih ketahuan rancak bedong. Ini habis mengguplah nih rampihan nih ulun. Ini sepakat aja ulun tadi mendengar pembawa acara ya, kita sepakati saja lah. Ujar pembawa acara tadi mun kada salah. Kita masuk acara yang keempat yaitu acara inti. Ulun paham ini sudah. Pertama, inti itu pasti sedikit. Yang kedua, kadada sejarah inti itu lebih ganal daripada untuknya. Karena ini acara inti, ulun paham. Ini jam 9 paling lawas ulun ceramah sampai jam 12. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini ulun hendak bakesah aja. Boleh kada ulun bakesah? Boleh kada ulun bakesah? Boleh kada boleh ulun tatap bakesah. Cerita ini terdapat di dalam kitab Zawakhirul Bukhari, dikarang oleh al-alim al-alamah Mustafa Muhammad al-Misri. Jawakhirul Bukhari ini adalah kumpulan hadis-hadis yang diambil dari kitab sahih, kitab aslinya yaitu Sahih Bukhari. Jumlah hadisnya kalau tidak salah adalah 700 hadis. Di sini diceritakan pernah suatu saat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah bertanya dengan para sahabatnya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pengen kutitipkan pesan dan pesan ini disampaikan kepada sahabat yang lain?" Maka ketika itu semua sahabat diam. Lalu yang mengangkat tangan adalah Abu Hurairah seraya berkata, "Ada ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu didekati oleh Rasulullah, dipeganglah tangan Abu Hurairah, lalu beliau berwasiat dengan 3 macam wasiat khusus kepada Abu Hurairah dan umumnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun lanjutkan cerita ini, sedikit ulun sampaikan. Abu Hurairah ini nama beliau asli adalah Abdus Syamsi. Setelah beliau masuk Islam, nama beliau berubah menjadi Abdurrahman. Karena senang dengan kucing, maka kuliahnya menjadi Abu Hurairah, artinya abah kucing. Kenapa dikatakan abah kucing? Karena ketujuh lawan kucing. Bila pian ketujuh lawan janda, ngarannya Abu Janda. Tahu semuaan sudah. Mohon maaf, beliau ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kalau tidak salah, di antara seluruh sahabat, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.374 hadis. Dan ada yang unik yang terjadi dalam diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut riwayat, tatkala beliau sakit yang membawa kepada kematian, beliau itu menangis terseduh-seduh. Terseduh-seduh itu bahasa kita apa tuh? Terseduh-seduh itu lah basisigan. Lain bae basisigan tuh tuntung menangis. Apa basi terseduh-seduh itu apa dah? Pikirkan dia seorangan awas memikirkan itu. Pokoknya sidin menangis benar. Lalu ditanya, "Lima tabki?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Dia bilang, yang menyebabkan saya menangis
Sebentar lagi saya akan berpulang ke rahmatullah. Sebentar lagi saya akan menuju perjalanan panjang. Saya akan menghadap Allah. Maka pilihan saya antara dua. Kalau tidak saya dimasukkan ke dalam surganya Allah, saya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan saya takut, kata Abu Hurairah, kalau saya meninggal dunia bukan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tapi dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Orang yang begitu dekat dengan Rasulullah, pengamal sunnah-sunnah Rasulullah, orang yang tidak pernah memikirkan dunia karena beliau ketua Ashabus Suffah, tapi di akhir hidupnya masih ada rasa takut kalau meninggalnya bukan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tapi dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bagaimana dengan kita? Kita ini mohon maaf nih, ulun aja banglah, amun kita mun pian insyaallah kurang lebih aja. Kita ini kadang-kadang dosa begitu banyak, maksiat begitu banyak, kelalaian begitu banyak, ditambah lagi dosa hati, ujub, riya, sum'ah, gila dengan pujian, dosa banyak, maksiat banyak, hati rusak, amal ibadah terlalu sedikit. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir kaifa namut, bagaimana nanti kita mati, bagaimana nanti tatkala roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, oleh karena itu sering ulun sampaikan, yang namanya nasihat itu Pak bukan hanya mendengar ceramah saja. Mohon maaf, yang namanya nasihat itu bukan hanya mendengar ceramah saja, bukan hanya hadir ke majelis ilmu saja. Yang namanya nasihat, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, itu bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Mohon maaf, kadang-kadang mendengar ceramah ini baik, insya Allah baik. Cuma kadang-kadang mendengar ceramah ini sadarnya satu matanya. Bebaya mendengar ceramah unggut, imbah berdiri bebulik pulang. Cuma tak baik juga, ada bu unggutnya tak baik juga. Ini ada yang ada bu unggutan tuh. Mulai awal ada bu unggut, napa teguring. Mulai ulang Al-Fatihah, mulai sudah. Bebaya bangun nasi kotak di hadapan. Allah. Ini ada yang mulai awal tuh guring aja, maka memberi muar nyata-nyata guring bayi-bayi digarak. Kisah pembacaan tuh bayi digarak bakal imut untuk bapadah pada guring ranai. Jadi mohon maaf, yang namanya nasihat itu bukan hanya mendengar ceramah saja, bukan hanya hadir ke majelis ilmu saja, apalagi amun hadir ke majelis ilmu bapander, apalagi hadir ke majelis ilmu aur main HP aja. Mun ibu-ibu ini kadang-kadang bang ulun lihat saparo, kadang-kadang saparonya ya. Ini ibu-ibu ini kadang-kadang mohon maaf, mulanya ada bapander, rata-rata ibu-ibu ini foto selfie. Maka foto selfie itu jarang berhadap kayak ini, pasti bermiring gini, agar kelihatan manjung sedikit. Habisnya diedit putih benar, habis batamuan menyesal kawan. Mohon maaf, yang namanya nasihat bukan mendengar ceramah saja. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan itu bisa menjadi nasihat kita. Contoh, bu, masih hidup? Bu, contoh, pian babubur, boy. Sakalinya kada mau rata lagi, kada usah dikasih tuha sudah. Oh, ku sudah tuha. Oh, umurku sudah 50 tahun. Kira-kira 50 tahun ini banyak maksiatnya kah, banyak ibadahnya kah? Selama 50 tahun ini banyak lalainya kah, banyak zikirnya kah? Kira-kira 50 tahun ini banyak yang dilalui kah, banyak sisanya kah? Jadi nasihat, bu, jangan makin tua makin seksi, belakang menggoda, muka menipu. Dari belakang pakai legging kentat, potongan selawar dalam aja
Ustadz ya penasaran. Ustadznya normal. Bagaimana maiti jadi kacau sepeyon. Sekalinya maiti menyasal paninian. Itu namanya belakang menggoda, muka menipu. Ulun rancak di lampu merah, kadang-kadang ulun lawan supir, kadang-kadang seorangan, apalagi kadang-kadang di lampu merah. Ya Allah, bebinian ini bujur berjilbab tapi baju nih ya Allah kentat benar. Baju adingnya kalau dipakai. Kalau bahasa Inggrisnya kapukulan. Kayaknya telumpak tiang listrik meitih. Kadang-kadang sudah mohon maaf berjilbab bujur berjilbab tapi baju kentat duduk di kendaraan, mohon maaf. Kadang-kadang nih nah nih apa nih ngarannya nih balahan ngalihnya ulun menyambat celengan tuh kelihatan. Kadang-kadang ulun bermobil tuh di lampu merah tuh dicangangi haram kada dicangangi mubajir. Cuma kadang-kadang habis mencangangi itu menyesal juga bakurau. Obo makin tua makin ingat kepada Allah. Jangan makin tua aur main TikTok aja. Ini di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah banget lagi. Ini batu tuhaan. Tahu guru-guru ini suah Jawa kan melihat TikTok tuh lah. Batu tuhaan bertiga berempat berjoget. Mulai 1, 2, 3. Cocok yang laki tukang kamera. Ada pintar baru 2. Ini lalakian nih, oh lalakian. Di dalam kitab Al-Kabair salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. Dalam kitab Al-Kabair ada 3 golongan manusia qad ini kalau masuk kepada fil mahdi ditahqiq sungguh 3 golongan ini diharamkan oleh Allah bagi mereka surga. Salah satunya adalah laki-laki yang dayus. Dayus itu apa? Kadada rasa cemburu lawan bini. Bini berjoget-joget dilihat takkan. Dibawa supir bini 3 hari tenang aja. Bini kada bulik seharian tenang aja. Kadada rasa cemburu. Itu laki-laki yang dayus diharamkan oleh Allah surga baginya. Makanya baik bila ada bini joget-joget tuh tangate. Cuma Ustaz aku ada wani. Karena bila aku mana mati aku dimamainya. Maka bila bawa mamai pakai episode Ustaz 2-3 hari kada tuntung. Cuma ulun sedikit bercerita malah mumpung ingat beberapa bulan yang lewat ulun ikut daurah dengan Habib Umar selama 1 bulan pesantren kilat belajar dengan beliau. Itu di Hadramaut itu ada sebuah makam Pak. Makam kalau tidak salah nama beliau wali Allah namanya Abdurrahman Badal Haban. Abdurrahman Badal Haban ini bukan habaib masyayikh. Beliau ini menurut riwayat biografinya diangkat menjadi wali Allah karena sabar lawan bininya. Jadi mun pian hendak jadi wali dangarakan yang pemamayan itu lah. Dan insya Allah bila pian beisi bini yang pamamayan itu, insya Allah pian terhindar daripada ajab kubur. Kenapa? Di dunia diajab oleh bini pian sudah. Karena survei membuktikan kebanyakan lelaki yang ditakutan lawan bini kada paham. Awak ganal, sesengot, abal, tato, naga, kalau jingking di belakang itik panggil orang kada biru ya Allah. Kalau salah sedikit habis orang ditempelin. Tetapi babaya boleh ke rumah dimamai oleh bini kijip-kijip mata. Ada yang menangis dimakaninya bulu batis kalau. Oh Pak, diragur tuh bini. Oh Bu, aduh salah lagi main TikTok tuh memberi supan, ketuaan. Ini habis nukar baju, siaran langsung. Oh bagaya, ya kapan lunas belum dia jual. Oh Bu, jangan lagi. Bapak-bapak, oh Pak. Yang namanya nasihat bukan dengar ceramah aja, apa yang dilihat, apa yang disaksikan jadi setian. Mohon maaf, membuka kupiah, oh bahambur huban, oh sudah tua,
Oh, usiaku sudah 60 tahun. Kira-kira banyak yang dijalani atau banyak sisanya? Banyak maksiatnya, banyak ibadahnya. Kira-kira kalau nanti rohku diambil oleh Allah, bagaimana aku menghadapi goncangan sakaratul maut yang begitu dahsyat? Maka tumbuhnya uban menjadi nasihat bagi pian. Jangan baik makin tua makin kada ingat. Kalau tahu di waktu aur badong aja. Ya kada apa-apa, bedom tuh hiburan sekali-sekali kada apa-apa. Misalnya dalam sebulan itu ya 29 kali lah. Itu tiap malam ngarannya. Ini badom aja. Ulun ingat itu Habib pengarang kitab Majmu', Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Ba'alawi. Kitab Majmu' yang ulun baca setiap subuh Jumat di Masjid Nurul Islam. Itu beliau itu Pak, subhanallah, waktunya tidak ada yang sia-sia. Menurut di dalam manaqibnya itu, amalan beliau setiap hari membaca ya Allah sebanyak 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Salawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Bahkan saking sidin menggunakan waktunya, pernah dijulungi orang sidin jam waker, yang jam berbunyi itu nah. Dijulungi oleh muridnya, Bib, ini jam Bib lah. Bila pian hendak tahu di jam kena diputar. Sekalinya beberapa bulan didatangi, tatap jamnya kada hidup. Ditakuni, Bib, kenapa jamnya kada hidup? Ujar sidin, aku kada ada waktu memutar jam itu. Kenapa? Habis waktu tuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutar jamnya kada sampai. Mohon maaf. Bahkan menurut riwayat, bila sidin mandi di kamar mandi, maka Sidin Habib Tahir membacakan Al-Quran di luar kamar mandi. Agar apa? Agar mandinya pun bernilai di hadapan Allah. Tidak ada satu detik pun waktu yang sia-sia di hadapan Allah. Itu yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri, min alamati, setengah daripada tanda berpalingnya Allah kepada hambanya, ayyaja'ala syukluhu ma la ya'nihi. Allah jadikan kesibukannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Mohon maaf, kalau bila kita ini mulai bangun guring sampai guring kembali, apa yang digawe? Bila yang digawe banyak yang ada bermanfaat, kata Imam Hasan Al-Basri, itu bertanda Allah berpaling daripada kita. Mohon maaf, ini kata Imam Hasan Al-Basri. Makanya kita ini ya Allah kadang-kadang habis waktu ada karuan aja. Apalagi gara-gara HP ini ya Allah, aur HP aja. Bujur kada? Bujur kada? Bahari orang habis sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, tuntung bawirid, mengambil yasin, membaca, mengambil tasbih. Wah ini orang, assalamualaikum, assalamualaikum, apa diambil? HP. Tahu tuh orangan. Yang memberi muar dua laki bini masuk ke lambu, asing-asingnya no. Mbahnya drop hanya harga palukan. Mohon maaf, habis waktu aja. Maka mohon maaf Pak, dengan tumbuhnya uban jadi nasihat bagi kita, apalagi usia 60 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, jarang lebih daripada itu. Makanya Rasulullah meninggal usia berapa? 63 tahun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meninggal usia berapa? 63 tahun. Sayyidina Umar meninggal usia berapa? 63 tahun. Utsman bin Affan meninggal usia berapa? 80 tahun sekian. Sayyidina Ali meninggal usia berapa? 63 tahun. Guru sekumpul meninggal usia berapa? Usia berapa? 63 tahun. Ulun kada mengerti rahasia 63 tahun. Yang pasti bila malam ini umur pian 62 tahun 11 bulan setengah. Hati-hati. Kalau mina 63 setengah bulan jadi gitu mati. Mohon maaf jadi nasihat, karena pada hakikatnya kita ini kan makin hari makin dekat dengan liang kubur kita masing-masing. Bujur kada? Bujur kada? Dengan bergantinya detik kepada menit-menit, kepada jam-jam, kepada hari-hari, kepada minggu kepada bulan, pada hakikatnya kita makin parah dengan liang kubur kita masing-masing. Makin hari makin parah dengan kematian, makin hari makin dekat dengan menjumpai sakaratul maut. Pada hakikatnya
masing-masing. Bujur kada? Makanya jar ulun orang mau ulang tahun tuh salah, lagunya tuh salah. Apa lagu ulang tahun apa? Panjang umurnya tuh salah. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang mau ulang tahun tuh pendek umurnya. Contoh, ini usia ulun 45 tahun, tahun 2022. Misalnya ulun meninggal di usia 50 tahun, yang diaminakan, enak kabul, yang diaminakan contoh aja. Pesantren belum jadi lagi. Mohon maaf. Ini ulun usia 45 tahun. Kalau ulun meninggal di usia 50 tahun, tahun ini ulun berulang tahun, berarti sisa umur ulun sisa berapa lagi? Sisa berapa lagi? 4 tahun aja lagi. Tahun kena 2023 berulang tahun, berarti sisa berapa lagi? 3 tahun aja lagi. Tahun 2024 berulang tahun, berarti sisa berapa lagi? Sisa 2 tahun aja lagi. Berarti orang berulang tahun itu bukan panjang umurnya, tapi pendek umurnya. Makanya kita ganti lagunya. Bila orang berulang tahun tuh ganti pendek umurnya. Insya Allah tawa ulang sandal biar bulik ya. Apa? Pada CS ibu nih. Ulun pesan lawan biang kada usah bawa ulang tahun. Itu lain budaya kita, apalagi diam di barak bawa ulang tahun, baik bayar baraka. Beri muar bener. Kada usah bawa ulang tahun, kada usah. Ini bah istilah bawa ulang tahun, banyak nyanyi yang kai pulang meniup lilinnya. Rabah lilinnya, gigi palsunya sangkut di situ ya. Kada usah, kada mun hendak jua bawa ulang tahun, kiau anak yatim basapuluh kah, julungi amplok anak pian bari amplok, tapi beisi jangan amploknya aja. Bari amplok, nah kada usah banyak, seikung kurang sejuta ah. Nyaman lu datang ke situ juga. Mohon maaf, kenapa? Malah jarinya berbagi dan malah jarinya bersyukur kepada Allah. Kada usah berulang-ulang tahun, apalagi menyanyi happy birthday to you. Mohon maaf. Yang ketiga, yang namanya nasihat adalah sering-sering dzikrul maut, sering-sering mengingat kepada kematian. Kata Rasulullah, kababil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi diri. Pak, suatu saat kita pasti akan mati. Rumah masa depan kita semua kuburan, sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak gelap di atas kegelapan. Itulah rumah masa depan kita semua, dan semua kita pasti akan mati. Benar atau tidak? Pian kada usah membayangkan kubur yang begitu sempit gelap. Di rumah pian seorangan gin mati lampu, angin ribut, kilat menyambar-nyambar. Kadang-kadang kita takut, padahal di rumah kita sendiri, padahal masih kawa bahar, masih kawa menyewa anak minta hidupkan genset. Kadang-kadang kita takut. Bagaimana dengan kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, dan semua kita pasti akan mati. Kalau ulun mati ini ikhlas dan siap, pian badahulu ulun badudi karena bapak, atau dibalik ulun badudi pian badahulu karena bapak juga, atau ulun badahulu menyembahyangkan pian karena bapak juga. Kada rami nih, kada CS ya. Iya disauti menyahut laki nyari ha. Bila pian mati, gue mohon maaf, jangankan toko pian yang berisi toko, jangankan mobil pian yang berisi mobil, amun pian mati bu, nih mohon maaf, nih baju yang pian pakai malam nih, nah bila pian mati, bila laki pian kawin lagi, kebetulan bini anumnya sadang lawan baju pian yang malam tadi, diberiakannya lawan bini anumnya, karena lelakian buaya semuanya.
kecuali ulun aja kada. Kami di sini kada, kami di sini kada. Walaupun berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi, demi langit dan bumi, aku cinta padamu sampai mati. Pret, pian mati kami kawin lagi, boy. Ujuran loh, mohon maaf. Kayak tujuan kita, bay. Oba. Pian misalnya berisi duit 2 miliar, misal. Amin dong. Amun di hari guyu itik 2 ikong sama liar ngalih ditangkap buka terus. Pian misalnya berisi duit 2 miliar, misal kita jangan kita pian lagi mati pian. Mun kita tak mau buat ulung kena mati pian duit 2 miliar ini kan mohon maaf akan dibagi 2 nih. Sama liarnya pakai bini pian, sama liarnya pakai anak pian kalau tidak salah dalam ilmu faraid. Lalu bini pian dapat lagi 1/8 dari jatah anak pian. Berarti bila kita mati berisi duit 2 miliar, maka bini kita dapat kurang lebih 1,3. Kita sudah tangan, nah mati dah. Bini kita dapat berapa? 1,3. Maka bungas, maka anom, rumah ganal, nyaman bener, inya kawin lawan berondong. Rota pakalah seorang yang memberi muar lewat di muka kuburan kita bulan. Karena laki anom bepingkut kan pisit tuh. Mbak takut namun laki anom tuh mana almarhum laki ikam semalam. Karena begitu mesranya, ada kau lagi menunjuk lawan tangan, lawan batis dia lagi tuh kuburannya dia ini. Ayo bujuran loh. Ayo macam mati semua aneh. Maka mohon maaf. Orang yang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir, kaifa namut? Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti tatkala rohku diambil oleh Allah? Bagaimana nanti tatkala aku menghadapi goncangan sakaratul maut yang begitu dahsyat? Bagaimana nanti tatkala jasadku terkujur kaku? Maka orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir, kaifa namut? Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti aku mati? Kenapa? Karena semua kita pasti akan mati. Benar atau tidak? Untung amun meninggal dunia berisi anak yang soleh dan solehat. Untung kalau meninggal dunia memiliki anak yang mengerti pendidikan agama. Alangkah berbahagianya kita tatkala kita pengen sakaratul maut, anak kita mentalkinkan kita di telinga sebelah kanan, bahma la ilaha illallah. Sangat beruntungnya kita tatkala jasad kita terkujur kaku, yang menutup mata kita adalah anak-anak kita, sambil mendoakan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Alangkah berbahagianya kita tatkala jasad kita terkujur kaku, nanti yang memandikan adalah anak-anak kita, digosoknya dengan penuh kelembutan, dibersihkannya kubur dan dubur kita. Demi Allah, kalau anak membersihkan, dia berharap orang tuanya suci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya kita tatkala jasad kita terkujur kaku, anak kita tampil menjadi imam yang menyalatkan kita. Alangkah berbahagianya kita tatkala jasad kita dibawa ke liang lahat, disambut oleh anak-anak kita dengan penuh kehati-hatian, diletakkannya dengan penuh kelembutan, dibukanya kain kaci kita, diciumkannya ke tanah sambil mendoakan bismillah wa billah wa bilallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada demikian, insyaallah kubur kita raudhatun min riyadil jinan, satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita jangan mati. Mohon maaf Pak, ulun nih 45 tahun dari sekarang berpikir sudah. Ulun berpikir sekarang nih, ulun kebetulan dititipi oleh Allah ada beberapa usaha.
kebetulan. Tapi sekarang belum berpikir, ini rumah ini mau aku mati jadi apa? Ini toko ini mau aku mati jadi apa? Terapel ini mau aku mati jadi apa? Ini restoran ini mau aku mati jadi apa? Kada jadi apa-apa nih. Mohon maaf, kalau tidak bisa digunakan di jalan Allah, semuanya sia-sia di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, asyadun nasi hajratan yaumil qiyamah. Manusia yang paling rugi di hari kiamat siapa? Orang yang hidupnya kaya raya di dunia, hartanya banyak, tokonya banyak, sarang wallet di sini banyak, panennya kisahnya aja 40 kilo, tapi pamalar banar tuh di Palangkaraya. Mohon maaf, orang pamalar nih pian percaya kada percayanya sakit hati terus. Kenapa? Karena semuanya serba dihitung terus. Besi duit 1 juta hilang 100.000, 3 hari marangut aja gitu. Kucing bapak sepak sih dia. Laki menggutil parai aja bisa parai deh. Duit tuh hilang 100.000, udah laki kada usah marangut. Nih ku ganti 100.000 bertambah marangut. Kenapa aja laki? Jangannya kada hilangnya 1.100.000. Ini orang pamalar nih hitung terus. Maka pas benar hari Jumat tuh ngarannya celengan tuh. Sadang ayo kalau sudah lah. Harus ada lah. Nyaman naibian. Pas benar hari Jumat tuh ngarannya celengan. Pas banyak yang mencelengi daripada membuat dia. Bujur kan? Yang memberi muarnya bila celengannya jauh, zikirnya bagus benar tuh. Subhanallah. Babaya di hadapan, astagfirullah. Babaya lewat, alhamdulillah. Yang memberi muarnya tuh bila memberi 100.000, balain ambilannya lain. Kalau 100.000 lambat mangkat. Kisah lantik tangan melipat. Kisah astagfirullah ya 100.000. Imbah 2.000 ya Allah, hancur duitnya dikacak sini. Kita nih ya Allah, orang pamalar nih dan hitung terus. Makanya dalam kalimat itu ada namanya suh, ada bukhul. Kalau suh itu lebih ngeri daripada bakhil. Mohon maaf, kalau bakhil itu inya pamalar pakai diri orang lain, tapi kalau dirinya yang ada pamalar itu bakhil. Tapi kalau suh lawan orang pamalar, lawan dirinya pamalar. Contoh aja. Ini minta maaf Ustaz lah, contoh aja. Amun bujur bertobat nih contoh aja. Contoh. Sabang arang biar Ustaz. Hah? Romi. Ustaz Romi. Wah keren lah. Ini kawanannya Franky biasanya nih. Ini Ustaz Romi lah. Jadi jalun Ustaz Romi, kita makanan ke rumah makan. Ujar Ustaz Romi, maaf aku sudah kenyang. Ayo kita makanan. Maaf aku repot. Ayo aja kita makanan. Aku yang membayarinya. Amun itu ayuhan itu. Nah itu tuh bakhil orang tak. Inya kalau mau berkurang, inya mohon maaf ini orang ini bakhil. Tapi kalau suh itu pakai inya pamalar, pakai uang pamalar. Biar aja baju buruk, yang penting duit kada berkurang itu suh. Biar aja makan di wakaring terus kesabakan makan. Biar aja yang penting duit kada berkurang itu suh. Biar aja mobil buruk, saking buruknya mobil, bila direm belaju, bila digas berdiam. Biar aja yang penting duit kada berkurang, itu namanya suh. Orang yang demikian itu namanya diperbudak oleh hartanya, rugi. Kenapa? Bila mati ada lagi ampun pian semua. Bujur kada? Dan ulun lihat mohon maaf, ulun kebetulan setiap tahun sebelum datang Siti Corona nih. Dulu ulun umrah kadang-kadang 5 kali setahun sama haji plusnya 6 kali. Ulun maitihi benar orang-orang yang ulun bawa nih ternyata orang dermawan itu bukan karena hartanya babi yang salah. Ternyata orang dermawan itu memang karena jiwanya dermawan. Percaya aja biar. Inya ada rumahnya ganal, tokonya banyak, sarang waletnya di mana-mana. Tapi kadang-kadang lebih perhitungan daripada orang susah. Bujur kada? Ada orang kayak itu? Ada? Oh banyak sekalinya. Toko ganal, rumah ganal, sarang walet banyak, tapi kadang-kadang lebih perhitungan daripada orang susah.
Tapi ada orang rumahnya sederhana, penghasilannya sederhana, hidupnya sederhana, tapi kadang-kadang lebih berani daripada orang sugih. Kenapa? Memang jiwanya dermawan. Ngiri sampai ke pasar, berapa ayam sekilo? Jurang 27.000. 27. Kalau cakar lawan kapalannya berapa? Jurang 10.000. Kalau iwak karing kepalanya paculan ini berapa? Jurang 4.000. Haron kalau iwak karing kepalanya paculan ini lah. Kasadakan makan diperbudak oleh harta rugi. Ujuk kada? Ini bisi mobil 3 ke Banjar akun bataksi kada pintar. Mobil 3 dikalambui ketiganya ke Banjar bataksi, maka bapak tak di mobil agi yang tekapin gitu lah. Dia berbudak oleh harta ngarannya. Tuh ada makhluknya tuh ada gitu tak. Saking pamalarnya hidup. Jar anak babila memakai Innova Ribbon ini babila. Ujar yang laki yang kuitan ika memakai Innova tuh tegepak berapa? Tegepak sedikit 400, tegepak banyak 1 juta. Belum lagi licit bannya, belum lagi olinya, belum lagi membawa supir. Supir tuh makan tegencang pada kita. Dihitungnya terus. Itu tuh sampaikan tadi. Ini orang yang rugi, rumahnya ganal, duitnya banyak, sarang waletnya ada, tapi pamalar mati. Berarti hak siapa? Hak siapa? Hak ahli warisnya. Sekalinya ahli warisnya yang menafkahkan di jalan Allah, berarti yang dapat pahala siapa? Siapa? Ahli warisnya. Sidin lucung. Kenapa? Pamalar benar. Dengarkan yang pamalar beri muar bener. Kadang-kadang toko tingin pengaduna mah haji ini datang pulang pasti penawaran yang ini. Ya Allah, gara-gara 2.000 aja 9 toko dinaiki sidin, lincah gincu apa nih pupur ambur bulu mata tercabutan gara-gara 2.000 aja. Itu namanya diperbudak oleh harta. Pak, Pak, sekali-kali duit itu dipandiri. Suah ada mandiri duit. Ulun gini gak ada suah. Artinya duit. Aku mencari kami lapah duit ay. Lapah itu kalau kami bahasa ulu sungai capek. Ulun ingat bahari guru yang minta maaf lah. Bahari ada orang kampung ke Jakarta. Ke Jakarta itu kan banyak air. Gue bilang juga apa? Lu si kate-kate aja. Pas buli ke Palangkaraya haro bahasa Jakarta. Di Kimangnya beca apa? BC. Apa nih? Apa aja dong beca? KPLBH brepe. Artinya kepalabuhan berapa? Jadi tukang beca bingung. Udah tukang beca apa gawian ikam di Palangkaraya? Iya melunte. Maksudnya tuh melunta gitu nah. Cuma KKE semuaan. Oh mohon maaf. Sekali-kali duit itu dipanderai duit. Aku mencari kami lapah duit ay. Turun bang, naik bang subuh lon bang maghrib. Kadang-kadang orang sembahyang tadi ingat di sembahyang Jumatan masbuk kaca cangkalan becari. Mohon maaf, sembahyang rancak benar intil kaca cangkalan becari. Hai duit, engkau sekarang menjadi milikku, maka engkau menjadi budakku. Jangan engkau memperbudak aku. Kenapa? Banyak orang sugih diperbudak oleh harta. Benar atau tidak? Penutup kita sambung cerita tadi. Banyak benar salahnya. Tadi dipeganglah tangan Abu Hurairah. Kembali ke laptop. Dipeganglah tangan Abu Hurairah. Lalu beliau berwasiat dengan 3 macam wasiat. Salah satunya kata Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkanlah yang haram, jauhilah yang haram. Apabila engkau mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling abid, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun ada membaca sebuah, tak ulun lupa ulama mengatakan ini, man akalal halala
ata'at jawarihuhu sya'a am abad. Barang siapa senang memakan yang halal, dia seleksi. Kalau haram dia tinggalkan, subhat dia tinggalkan. Yang dia makan selalu yang halal. Ata'at jawarihuhu sya'a am abad. Maka ringanlah anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah. Kita ini bila makannya diseleksi, insya Allah ringan ingin beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, waman akalal harama, barang siapa katuju memakan yang haram, hak orang diambil, makan riba, kada peduli halal dan haram, yang penting jadi duit sidin makan. Asat jawari hoho sya'am aba, maka maksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau. Pak, bila makan yang haram menjadi darah daging, selalu membawa mengerjakan yang haram. Mohon maaf, jangan tersinggung. Orang yang katuju berjudi jarang mau duduk di majelis. Duduknya di mana? Di diskotik, tempat dogem. Kenapa? Karena yang haram selalu membawa kepada yang haram. Maka tinggalkanlah yang haram itu sendiri. Ulun ingat ada cerita, ada ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, kalau tidak salah. Ibrahim bin Adham ini mohon maaf, bagawi di kebun tuannya berapa tahun? 10 tahun. Bagawi di kebun tuannya 10 tahun. Datang tuannya, habis datang ujar tuannya, Ibrahim sini kamu, cariakan mana buah yang manis pakai kok. Diambilkan oleh Ibrahim bin Adham, dijulung. Setelah dijulung dirasani, sarik tuannya. Kenapa? Ujar tuannya, kenapa jadi masam semuaan? Ibrahim, ikam kada tahu kah mana buah yang manis, mana buah yang masam? Jadi Ibrahim bin Adham, tuan ulun bujur bagawi wadah pian 10 tahun, tapi ulun kada suah marasani buah pian ini, mana yang manis mana yang masam. Subhanallah, bagawi 10 tahun di kebun urang kada suah marasani. Amun kita tahuam lagi bisa bakarung membawa bulit kok. Orang menjaga perutnya. Obo bila bian beisi laki, bila beisi, bila ada di belauran banyak. Bila pian beisi laki, gue tolong laki pian itu ditakuni. Biasa misalnya laki pian misalnya setiap hari misal memberi duit misalnya 5 juta. Mahayal juga dia mah. Udah modal juga ya. Mau protes ya juga. 50.000 ya mahayalnya juga. Mohon maaf, pian misalnya laki pian memberi 5 juta. Sekalinya esok memberi 10 juta. Nih bini yang baik, nih bini yang baik. Ambil 5 jutanya, 5 jutanya tahan, abahnya pian menyo laki pian apa bu? Fafi kan? Fafi, kredit motor belum bayar lagi. Atau bek, kabek. Kalau kami di Halabiu bek tuh itik. Atau AA lah, baca bawah abahnya, ini duit 5 juta lu ambil. Yang 5 juta ini dari mana abahnya? Aku biar aja baju kada kayak orang, biar aja rumah kada kayak orang, biar aja pakaian kada kayak orang, asal jangan pian berikan kami makanan yang kada halal. Ulun kadar itu kayak apa tanggung jawab kena pian di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bini yang baik. Cuma jarang bini kita kayak ini. Ini asal banyak aja berdiam. Tuh bebinian malang raya. Kalau di sini banget lagi. Bini kita ini asal banyak aja, amunnya sedikit, akhirnya abot coba, pak, bila bian gulik membawa duit tahun bini bari 5 juta, lihat bini kita mambil kayak apa, tahambur kurihing, busi aja kelihatan, memaluk-maluk lawan laki, terima kasih Fafi, 5 juta, esok bari 200.000, hambar, makasih lah, 200.000. Esok bari 5.000, ngini aja kah? Iya, bebayar laki mandi tuh tahambur dompet mencari sorangan. Alhamdulillah ada batamuan laki menyimpan di kaos batis. Ulun batakun lawan pian, tolong dijawab bu. Ini menutup sudah, baras saja menjarah mana. Ulun batakun lawan pian, kalau pian beisi laki, lalu laki pian bagawi, lalu pian teleponnya ada bebinian nih kayak hanya kita datang ke kantor 10 menit menelepon 10 kali dah ada alahan pada NL, maka mbah menelepon video call pulang nya kada percaya. Kenapa? Pengeramput juga lakiannya. Jadi ditelepon, alhamdulillah jam 9 mangkat, jam 10 mangkat, jam 11 mangkat.
Sekalinya jam 1 di telepon aktif tapi kada mangkat, di WA kada membalas, di telepon kada aktif lagi, sampai sore, sampai jam 7, sekalinya bulik jam 11 malam. Pertanyaannya ibu, tolong dijawab jujur. Pian membukai lawang tak kurihing ka merangut kah? Merangut jujur. Jangankan pian bini ulun yang gitu merangut. Lalu laki pian masuk ke rumah, habis masuk ke rumah laki pian kada banyak pander, basuh kaki, uduk, guring. Kira-kira nih pian memaluk kah, membelakangi kah? Membelakangi, jujur dia. Cuma ternyata laki pian kada banyak pander. Ujar laki pian, maaflah, aku tadi HP mati karena umpat lawan bos. Cuma bos tadi memberi duit 50 juta nih duitnya. Pertanyaannya, yang bepaling tadi masih bepaling bah? Langsung berbalik, pian pang kada bapak dah ya. Ini babinya ini asal banyak duitnya ya, memberi muar benar. Yang kedua dan yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kita sambung wabillahi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi